Sejarah perkembangan ilmu farmakologi memang wajib dipahami bagi kalian yang sedang belajar obat-obatan. Simak video berikut ini. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini. Bagi kalian yang belum, segera subscribe sekarang juga ya. Dan kalau perlu kalian share video ini sebanyak-banyaknya lewat Instagram kalian, Facebook, status WA, dan serah deh. Agar dapat memberi manfaat yang lebih banyak lagi untuk teman-teman kalian dan semua orang. Semula ilmu farmakologi itu adalah ilmu tentang obat yang berasal dari kata farmakon yang berarti obat dan logos yang berarti ilmu. Jadi, semua hal tentang obat dipelajari, baik sumber atau asal obat itu sendiri, efek yang menguntungkan dari obat atau yang dikenal dengan efek terapi, begitu juga dengan efek toksiknya, ataupun berbagai macam dampak dari penggunaan obat. Penggunaan obat terkadang tidak hanya bisa menyembuhkan seseorang, tetapi juga bisa mengakibatkan dampak buruk bagi seseorang. Sehingga obat itu memiliki berbagai macam efek, baik yang menguntungkan atau yang merugikan, atau bahkan bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan dan kematian. Definisi tadi itu sangat luas sekali, sehingga pada perkembangannya, para ahli di bidang farmakologi mempersempit lagi definisi farmakologi tersebut menjadi ilmu yang mempelajari tentang interaksi obat dan mekanisme hidup, termasuk di sini manusia. Selanjutnya, setelah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak dilakukannya penelitian-penelitian ilmiah tentang obat, maka definisi farmakologi lebih berkembang lagi, menjadi studi terintegrasi zat-zat kimia dan mikroorganisme hidup, serta segala aspek interaksinya. Semula, ilmu farmakologi tidak dipelajari seperti mata kuliah yang Anda pelajari saat ini. Ilmu farmakologi hanyalah merupakan bagian kecil dari ilmu fisiologi kedokteran. Jadi, pada awalnya mata kuliah ini diajarkan di Fakultas Kedokteran, atau seseorang yang pengen menjadi dokter harus mempelajari ilmu farmakologi. Berbeda dengan saat ini, ilmu farmakologi diajarkan di mana-mana, utamanya di Fakultas Farmasi dan berbagai macam program studi lainnya, terutama program studi ilmu kesehatan. Pada tahun 1907, ilmu farmakologi ini memisahkan diri dari ilmu fisiologi kedokteran dan menjadi suatu disiplin ilmu yang mandiri, yaitu farmakologi. Saat ini, ilmu farmakologi ini sangat penting untuk dipelajari, terutama untuk apoteker yang nantinya akan bekerja di bidang pelayanan kefarmasian, pemberian obat kepada pasien, pemantauan efek terapi obat. Bahkan di industri farmasi pun, jika seseorang apoteker ingin mengembangkan suatu obat, maka dia harus tahu terlebih dahulu aspek farmakologinya. Oleh karena itu, ilmu farmakologi ini menjadi ruh bagi Anda yang sedang menempuh pendidikan di tingkat sarjana S1 farmasi ataupun apoteker. Jadi, setiap apoteker harus menguasai secara penuh ilmu farmakologi ini. Jika Anda mengikuti kuliah ini, tidak boleh dapat C, minimal dapat B. Bisa ya? Selama ini, dari berbagai macam buku yang saya baca, sejarah perkembangan ilmu farmakologi itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode kuno dan yang kedua adalah periode modern. Periode kuno itu dibatasi pada periode kuno itu terjadi sebelum tahun 1700 Masehi, baik dari masa prasejarah sampai tahun 1700 Masehi. Sedangkan periode modern itu berlangsung pada tahun 1700 sampai saat ini. Pada periode kuno, perkembangan ilmu farmakologi hanya didasarkan pada observasi empirik atau pengamatan terhadap penggunaan obat-obatan. Umumnya masih berupa obat yang berasal dari bahan alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral. Pada zaman dahulu, ketika seseorang sakit, terkadang hanya menggunakan ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang ditempelkan, kemudian direbus atau diminum, atau bahkan ada yang aneh lagi, berendam dalam pasir dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut kemudian dicatat.
tumbuhan apa yang digunakan untuk mengobati penyakit, bagaimana efeknya, dan apakah ada dampak lain yang dihasilkan, dan semuanya itu dicatat dalam berbagai macam kitab-kitab pengobatan seiring dengan masanya. Contoh tertua kitab obat-obatan adalah Materia Medica. Dan mungkin Anda kenal lagi dengan istilah kitab-kitab pengobatan kuno, seperti kitab pengobatan Cina kuno, Mesir kuno. Kalau di Indonesia mungkin Anda kenal dengan istilah kitab jamu. Jamu itu juga ada kitabnya loh. Bagi yang belum tahu, jamu itu juga ada kitabnya ya. Salah satu filosof yang terkenal yang tercatat dalam perkembangan ilmu farmakologi adalah Claudius Galen. Claudius Galen ini adalah orang pertama yang menyatakan adanya hubungan antara penggunaan obat-obatan dengan reaksi yang terjadi di dalam tubuh. Dengan kata lain, ada teori dan pengalaman empiris yang berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Tokoh lainnya adalah Theophrastus von Hohenheim atau yang dikenal dengan Paracelsus. Tokoh ini cukup terkenal sekali. Paracelsus yang pertama kali mengatakan bahwa setiap yang dimakan adalah racun atau setiap makanan itu adalah racun. Yang membedakan makanan dan racun atau obat dan racun adalah takarannya atau dosisnya. Ini sangat terkenal dari teori yang dihasilkan atau dibuat oleh Paracelsus. Contoh paling sederhana, sesuatu yang berlebihan itu pasti akan menjadi racun bagi tubuh kita. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda minum sebanyak-banyaknya air putih. Paling tidak Anda merasa kembung dan mual atau muntah. Yang mana mual, muntah itu adalah salah satu gejala keracunan. Anda makan banyak, paling setelah itu Anda merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Dan itu artinya Anda sedang mengalami penurunan fungsi sistem saraf pusat, di mana penurunan fungsi sistem saraf pusat ini juga merupakan salah satu gejala keracunan. Jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu yang berlebihan itu bisa membuat racun bagi tubuh Anda. Tokoh ketiga yang wajib Anda kenal adalah Johann Jakob Pfeffer. Johann Jakob Pfeffer ini adalah orang pertama kali yang mengusulkan penggunaan hewan uji untuk penyelidikan aksi obat-obatan. Sebelumnya obat itu diujikan langsung pada manusia. Sehingga akibatnya banyak sekali manusia yang mengalami keracunan bahkan kematian pada saat dilakukannya pengujian obat-obatan. Johann Jakob Pfeffer hadir memperkenalkan hewan uji untuk digunakan dalam penelitian untuk melacak aksi farmakologis atau efek terapi dari calon obat-obatan, begitu pula dengan efek toksik yang dia. Hewan uji yang digunakan pada saat itu cukup banyak dan umumnya adalah hewan-hewan besar seperti gorila, kera, simpanse, kuda, anjing, kucing mungkin. Kalau saat ini Anda melihat yang paling banyak digunakan adalah tikus, kelinci, ayam, burung dara, dan lain sebagainya. Demikian tadi sejarah perkembangan ilmu farmakologi pada periode kuno, di mana pada saat itu sekali lagi belum ada penelitian ilmiah tentang obat-obatan. Semuanya hanya berasal dari pencatatan empiris. Dan pada akhir periode kuno muncul tokoh-tokoh yang mulai memperkenalkan berbagai macam metode ilmiah untuk menyelidiki aksi obat-obatan. Dan setelah tahun 1700, pada awal abad ke-18 sampai awal abad ke-19 terjadi revolusi industri yang mana juga diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu kimia, dan berbagai macam ilmu lainnya yang mendukung dilakukannya penelitian ilmiah untuk mempelajari aksi obat-obatan. Perkembangan teknologi ini juga diikuti oleh perkembangan ilmu kedokteran. Pada awal abad ke-18 tersebut juga banyak mulai berdiri universitas-universitas atau tempat-tempat kuliah di mana terjadinya penelitian-penelitian termasuk penelitian tentang obat. Pada saat itu mulai dipelajari tentang nasib obat di dalam tubuh dan efek obat pada tingkat jaringan dan organ. Dalam sejarah perkembangan ilmu farmakologi di era modern ini, ada 3 tokoh utama yang wajib Anda ketahui. Yang pertama adalah Rudolf Bachem. Rudolf Bachem ini adalah orang pertama yang mendirikan Institut Farmakologi atau semacam sekolah tinggi ilmu farmakologi di Universitas Dorpat, Estonia. Pada universitas tersebut, farmakologi diajarkan sebagai disiplin ilmu yang independen dari ilmu-ilmu lainnya.
Tokoh yang kedua adalah Oswald Smedeberg. Oswald Smedeberg bersama seorang dokter penyakit dalam, Bernhard Neugen, membuat dan mempublikasikan jurnal farmakologi pertama di dunia, yaitu pada tahun 1901. Kedua orang ini tercatat dalam sejarah perkembangan ilmu farmakologi yang lebih modern. Mulai dihasilkan jurnal-jurnal hasil penelitian tentang efek obat pada manusia. Yang ketiga adalah John G. Abel, dikenal sebagai the father of American pharmacology. John G. Abel adalah murid Oswald Smedeberg, mahasiswa yang belajar di laboratorium Smedeberg. Setelah menyelesaikan studinya, John G. Abel balik ke Amerika dan kemudian mengajarkan farmakologi di berbagai macam universitas serta mendirikan jurnal Pharmacology and Experimental yang terbit pada tahun 1909 dan jurnalnya masih terbit dan aktif hingga sekarang ini. Silahkan cek di internet. Jadi kalau saya ringkas, perkembangan ilmu farmakologi itu mulai tercatat pada tahun 3000 sebelum Masehi, di mana praktek pengobatan itu lebih didominasi oleh black magic atau ilmu perdukunan atau pertabiban. Sebagian menggunakan herbal atau obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral. Mulai tahun 1800 terjadi perkembangan yang pesat dalam ilmu kimia. Perkembangan ilmu kimia ini tentu saja mendukung perkembangan ilmu farmakologi, di mana mulai ditemukannya teknik-teknik isolasi senyawa aktif dari bahan alam atau obat tradisional, kemudian diikuti dengan penentuan struktur kimia dan sintesis obat-obatan, sehingga dihasilkannya obat-obat yang dapat diproduksi secara massal. Dari ilmu biomedik atau ilmu kedokteran juga telah berkembang pesat setelah tahun 1800-an. Di antaranya ada ilmu fisiologi, ilmu patologi, ilmu biokimia, dan ilmu biologi molekuler yang mendukung aksi-aksi penelitian pada tingkat jaringan dan tingkat molekuler. Perkembangan ilmu kimia dan ilmu fisiologi kedokteran ini tentu saja melengkapi perkembangan dari ilmu farmakologi ini. Pada akhirnya, obat disintesis dan diproduksi secara massal untuk pelayanan kesehatan dalam terapi pasien yang mengalami penyakit. Adanya revolusi industri juga memicu terjadinya perkembangan ekonomi dari sisi obat-obatan. Tahun 1980 di Indonesia dan di berbagai macam dunia mulai muncul pabrik-pabrik dan industri farmasi, baik untuk obat-obat sintesis ataupun obat tradisional. Obat mulai dipasarkan di rumah sakit, klinik-klinik pengobatan, dan apotek-apotek untuk pelayanan kesehatan. Dalam pengelolaan obat-obatan ini serta memantau efek terapi obat, maka dibutuhkan apoteker. Apoteker adalah suatu profesi yang dipercaya oleh pemerintah untuk pengelolaan obat-obat serta melakukan pekerjaan kefarmasian lainnya, terutama dalam bidang pelayanan kefarmasian yang berorientasi langsung pada pasien untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan pengobatan. Bagaimana dengan perkembangan bentuk sediaan obat-obatan yang ada saat ini? Sediaan obat saat ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah tablet, kapsul, injeksi, inhalasi, nebulizer, sediaan transdermal, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Sampai abad ke-19, bentuk sediaan obat masih berupa sediaan obat tradisional seperti jamu godok atau jamu yang direbus. Pada saat itu, obat tradisional umumnya digunakan dalam bentuk segar, baik dalam bentuk rebusan atau mungkin langsung dibalurkan pada tubuh. Dan sebagian lagi digunakan atau disimpan dalam bentuk kering, dijemur terlebih dahulu sampai dalam bentuk kering. Sebagian kecil obat tradisional itu disimpan dan direndam dalam berbagai minyak nabati seperti minyak jagung, dan sebagian lagi direndam dalam alkohol. Oleh karena itu, asal kata dari obat itu adalah drug. Kalau drug itu berbahasa Inggris ya, dan mungkin sekarang diidentikan dengan narkoba. Drug itu juga berasal dari bahasa Prancis, drogue, yang kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti itu adalah herbal kering. Jadi drogue itu adalah herbal kering. Tapi sekarang zaman telah berubah. Sebagian besar-besar obat-obatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan
adalah obat sintesis yang dikemas dalam berbagai bentuk sediaan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada kapsul, ada tablet, ada injeksi, ada infus, ada sediaan inhalasi dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like-nya, subscribe video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.